Hai, nama saya Hana Pasaribu, NPM 72, Manajemen Bisnis dari kelas B Universitas Riau Kepulauan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang udah gak asing lagi kita dengar, yaitu korupsi. So, enjoy the video! Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang korupsi, kita harus tahu dulu definisi dari korupsi itu sendiri. Dari banyaknya definisi korupsi yang dikemukakan oleh para tokoh, saya mengambil salah satu contoh, yaitu Nurjana tahun 1990. Beliau mengemukakan bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Nah, dari definisi beliau sudah saya sampaikan dan sudah saya coba untuk mengerti, saya juga bisa mendefinisikan apa itu korupsi. Menurut saya, definisi korupsi adalah satu tindakan yang tidak baik dan tindakan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dan korupsi itu juga bisa dan sangat bisa untuk merugikan orang-orang banyak. Nah, dari definisi yang sudah saya jabarkan, kita juga harus tahu apa aja dampak dan contoh yang bisa kita lihat secara nyata dari perbuatan para koruptor-koruptor. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup bersama dengan pandemi, yaitu COVID-19 yang sangat-sangat merugikan masyarakat, melumpuhkan ekonomi, dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sangat susah hidupnya dan tidak bisa berjalan dengan normal seperti dahulu kala. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis pemerintah harus bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar memperoleh hidup yang layak. Namun ternyata dari banyaknya bantuan yang sudah dikirimkan oleh pemerintah, ternyata ada juga oknum dari pemerintah yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk dikorupsi. Contoh jelas yang bisa kita lihat dari korupsi bansos ini ada seperti kasus Juliari yang dipenjara 12 tahun karena dia korupsi bansos. Lalu ada bansos yang dilakukan oleh Joko dan dia divonis penjara 9 tahun. Dari contoh yang sudah saya sebutkan, itu sangat-sangat membuat saya dan kalian yang dengar pasti miris, karena sekarang masyarakat lagi susah, makan aja susah, tapi malah dibikin susah lagi oleh oknum pemerintah yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan mengambil hak masyarakat, dan itu sangat perbuatan yang tidak baik. Nah, korupsi yang sudah saya bahas itu adalah korupsi yang besar-besarnya. Tapi kalian tahu nggak sih, kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari tapi sudah bisa dikategorikan sebagai korupsi itu sangat berdekatan dengan kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh korupsi waktu. Korupsi waktu itu hal yang sangat sederhana yang tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Contohnya itu kayak misalnya kita masuk kelas jam 7.30 tapi kita lambat-lambat, atau kita berangkat dari rumahnya itu udah tahu udah mau masuk tapi kita sengaja datangnya itu lambat. Itu udah termasuk korupsi waktu, dan itu tuh kebiasaan buruk ya, itu kebiasaan buruk, dan saya juga masih belajar supaya untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Cara memberantas korupsi itu banyak banget caranya, dari mulai hal yang besar dan hal yang kecil. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak cara gimana caranya supaya tidak ada koruptor-koruptor jahat, seperti membangun KPK itu ditugaskan untuk menyelidiki, menangkap, dan menghukum para koruptor-koruptor yang merugikan rakyat. Namun kita juga bisa memberantas korupsi itu dari diri kita sendiri yang kelak mungkin akan menjadi pemimpin bangsa ini, dan dia harus dari sekarang harus dididik, harus mempunyai kesadaran tinggi untuk tidak merugikan masyarakat, merugikan orang lain, dan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi agar bisa memajukan Indonesia yang kita cintai. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun dengan gambar yang tidak baik atau suara-suara yang mengganggu kalian. Mohon dimaafkan karena kita sekarang lagi belajar. Korupsi telah bangkit kembali, lahirkan generasi terkini untuk menjadi
Hukum tak seperti di negeri orang, putusan adil tak